Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, jumpa lagi dengan saya Selamat Basuki dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Bagaimana ayah bunda? Mudah kan mengaplikasikan DDST di rumah? Atau jangan-jangan di antara ayah bunda masih ada yang bingung? Tenang ayah bunda. Bagi ayah bunda di rumah yang masih bingung mengaplikasikan DDST, kali ini saya akan memberikan ringkasan singkat tentang perkembangan motorik anak dari 0 sampai nanti bisa jalan. Apa saja itu? Oke ayah bunda, bagi ayah bunda di rumah yang masih bingung bagaimana sih cara melihat perkembangan anak kita yang secara normalnya seperti apa atau secara umumnya seperti apa, dan masih bingung jika melihat bagan atau tabel DDST, yuk sini saya kasih catatan ringkas bagaimana sih apa saja perkembangannya dari 0 sampai bisa jalan. Jangan lupa disimak dan dicatat ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kepala menoleh kanan dan kiri. Yang kedua, posisi tengkurap dengan badan menumpu pada siku dan angkat kepala, atau istilahnya adalah on elbow. Kemudian setelah itu perkembangannya apa lagi? Miring kanan dan kiri. Setelah bisa miring kanan dan kiri, apa lagi? Rolling. Rolling itu miring, tengkurap, terlentang, kembali ke miring, tengkurap lagi, terlentang, gitu, kanan dan kiri. Setelah rolling apa ya? Kemampuan fungsional selanjutnya yaitu posisi tengkurap dengan badan menumpu pada tangan lurus dan angkat kepala. Maksudnya tangan lurus adalah seperti ini. Yang tadi menumpu dengan siku adalah seperti ini, ya. Dan biasanya ini saling hampir bersamaan. Kemudian setelah yang kelima, yang keenam, ongkong-ongkong. Ongkong-ongkong itu posisinya seperti merangkang, tapi dia belum jalan. Jadi cuman posisinya aja seperti merangkang, tapi dia belum jalan. Itu namanya ongkong-ongkong. Saya nyebutnya ongkong-ongkong ya. Kemudian yang ketujuh adalah duduk. Setelah duduk baru merangkak. Merangkak dulu apa duduk ya? Hayo, biasanya ayah bunda di rumah atau orang awam secara umum pasti mengiranya merangkak dulu sebelum duduk. Padahal tidak. Duduk dulu baru merangkak ayah bunda. Setelah merangkak apa? Jongkok berdiri. Kemudian setelah jongkok berdiri, berdiri pegangan atau rambatan, dan kemudian jalan. Dan perlu diketahui, apa yang saya sampaikan di sini bukan hanya untuk anak-anak yang normal development atau anak yang tumbuh kembangnya normal, tapi ini juga saya lakukan, saya berikan program ini untuk anak-anak yang spesial, seperti cerebral palsy. Nah, pada kondisi atau kasus cerebral palsy, 11 latihan ini saya sisipi 5 latihan. Yang pertama merayap, ini saya sisipkan di antara latihan rolling, atau juga latihan posisi tengkurap dengan badan menumpu pada tangan dengan angkat kepala atau on hand. Kemudian yang kedua adalah berlutut atau kneeling. Ini saya sisipkan di antara latihan merangkak. Kemudian yang ketiga, duduk berdiri. Ini saya sisipkan di antara latihan jongkok berdiri. Yang keempat, berdiri satu kaki. Ini saya sisipkan di antara latihan berdiri pegangan. Kemudian yang kelima, latihan jalan pegang kepala. Ini saya sisipkan di antara latihan jalan atau titah. Untuk apa sih ini fungsinya? Fungsinya sebagai berikut. Oke ayah bunda, tadi sudah dicatat toh 11 poin latihan untuk anak kita di rumah, plus ada 5 latihan tambahan yang saya berikan. Nah, sekarang saya ingin membahas 5 tambahan latihan yang saya berikan tadi. Yang pertama, apa tadi? Merayap. Merayap. Apa fungsinya merayap? Perlu ayah bunda ketahui, saya yakin bahwa anak-anak dengan normal development tanpa ada latihan tambahan ini, mereka pasti bisa dan mampu sesuai dengan tahapan usianya. Tapi tidak dengan anak-anak yang spesial, dalam hal ini adalah cerebral palsy. Mereka mengalami gangguan fungsi gerak antara satu bagian gerakan ke bagian gerakan yang lainnya. Apalagi gerakan itu melawan gravitasi. Nah, dalam hal ini adalah rolling ke duduk. Rolling, dia tidak begitu melawan gravitasi terlalu tinggi.
Tapi ketika duduk, dia melawan gravitasi dengan posisi yang agak tinggi. Nah, pada kondisi anak-anak cerebral palsy, dari step rolling ke step duduk, itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga yang ekstra bagi dia. Berapa? Bulan? Bahkan bisa tahun. Nah, maka dari itu saya menggunakan teknik merayap ini agar anak-anak bisa mobilitas fungsional sembari menunggu hasil dari latihan duduk atau sampai anak itu bisa fungsional duduk. Oke ayah bunda, kemudian latihan tambahan yang kedua adalah berlutut. Berlutut. Fungsinya untuk apa sih berlutut? Dan kembali kita dihadapkan dengan latihan fungsional yang melawan gravitasi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dari rolling ke duduk udah lawan gravitasi lebih tinggi. Sekarang dari duduk ke keniling. Oke, tujuannya untuk apa sih keniling atau berlutut ini? Tujuannya adalah untuk mempercepat, meningkatkan kekuatan otot dasar panggul. Harapannya agar anak cepat bisa tegap. Kemudian fungsi yang lainnya apa? Mengajari anak untuk bisa melatih atau mencari titik keseimbangan tubuh. Itulah fungsinya dari latihan berlutut. Kemudian latihan yang ketiga adalah duduk berdiri. Apa sih fungsinya latihan duduk dan berdiri? Fungsinya latihan duduk dan berdiri, coba sekarang ayah bunda praktekkan dulu sendiri di rumah. Ayah bunda silakan duduk di kursi, kemudian berdiri. Sudah dicoba? Sekarang coba lagi dengan posisi jongkok, kemudian berdiri. Sudah dicoba? Sekarang saya mau tanya, lebih berat yang mana? Duduk berdiri atau jongkok berdiri? Tentunya jongkok berdiri lebih berat daripada duduk berdiri, betul? Nah, disitulah tujuan saya adalah mempermudah, melatih anak-anak, khususnya cerebral palsy, agar mereka lebih mudah nangkep, mereka lebih mudah untuk bisa meningkatkan kekuatannya pelan-pelan. Karena nanti tempat duduk, alas duduknya itu, kita turunin sedikit demi sedikit. Contoh, yang tadinya tempat duduknya 90 derajat, artinya ketika duduk posisi si lutut itu 90 derajat. Ketika kita rasa sudah cukup kuat, kita turunkan lagi, turunkan lagi sampai mendekati jongkok berdiri. Tujuannya apa tadi? Meningkatkan kekuatan pelan-pelan. Oke, kemudian latihan yang selanjutnya, latihan tambahan yang selanjutnya adalah yang keempat, berdiri, satu kaki. Nah, yuk. Coba sekarang saya minta ayah bunda praktekkan lagi sendiri. Ayah bunda berdiri tegap seperti biasa dengan kedua kaki. Kemudian berdiri dengan menggunakan satu kaki. Lebih berat mana, ayo? Lebih berat satu kaki toh? Nah, di sini sama persis dengan latihan yang sebelumnya. Saya menggunakan berat badan anak untuk meningkatkan kekuatan kaki, kekuatan tungkai satu persatu. Contohnya, misalkan berat badan anak 10 kilo. Yang harusnya 10 kilo itu ditumpuk dengan dua kaki, berarti 5 kilo, 5 kilo. Sekarang, saya minta 10 kilo itu saya posisikan menumpuk pada satu kaki. 10 kilo itu ditumpuk oleh satu kaki. Berat atau ringan? Berat. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kekuatan. Kembali meningkatkan kekuatan. Yang kedua adalah ketika ayah bunda berdiri dua kaki, dengan berdiri satu kaki, seimbang yang mana? Lebih mudah menyeimbangkan badan yang mana? Dua kaki atau satu kaki? Tentunya dua kaki. Nah, di situ pula yang ingin saya tekankan untuk latihannya. Apa? Meningkatkan keseimbangan. Oke ayah bunda, paham ya? Oke lanjut. Sekarang latihan yang kelima. Dan yang kelima adalah
latihan jalan, pegang kepala. Apa fungsinya ayah bunda? Fungsinya adalah saya mengambil prinsip dari pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dari kepala ke ekor atau kranium ke kaudal. Kenapa kalau saya menggunakan prinsip itu? Karena sebelum kita bisa mengontrol dari bawah kepala ke kaki itu, kita harus bisa mengontrol kepala ke leher ini dulu. Disitulah saya mengambil prinsip dari latihan yang kelima ini. Saya dengan memegang kepala si anak, kemudian saya arahkan agak sisi ke kiri, agak sisi kanan. Tujuannya untuk apa? Oh, biar anak ini berusaha untuk memindahkan berat badan ke sisi kanan ketika mengangkat kaki kiri, ketika mau berjalan. Kemudian pindahkan berat badan ke sisi kiri ketika mau mengangkat kaki kanan. Begitu. Itulah tujuannya ya bunda. Jadi mempermudah. Sekali lagi, tujuan latihan yang saya berikan di sini adalah mempermudah. Bukan cuma mempermudah anak untuk latihan, juga mempermudah terapis untuk bisa mendapatkan goal yang maksimal. Demikian ayah bunda untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel kami karena di next episode kami akan mempraktekkan langsung bagaimana sih cara melatihnya, bagaimana cara melatih 11 poin tadi plus 5 poin tambahan ini. Ya, jangan lupa ikuti terus. Jangan lupa juga doa dan dukungannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.